Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah akhwat akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Kita diberikan kenikmatan banyak, enggak mampu menghitungnya. Tugas kita adalah syukur, syukur, dan syukur. Ketaatan ditopang di atas kesabaran. Sabar itu fondasi, syukur itu merupakan bangunan. Bentuknya adalah ketaatan. Sabar itu mengendalikan emosi sehingga terkontrol, sehingga ucapannya baik, perbuatannya baik, ridho kepada ketetapan Allah, sibuk menggali hikmah, semuanya mengandung faidah, diwujudkan dengan memperbanyak ketaatan. Taat cari ilmu, taat mengamalkan ilmu, taat untuk menegakkan sholat, taat untuk kerja yang halal dan mengelola harta dengan benar, taat untuk mendidik, untuk berdakwah, taat ketika mendapatkan gangguan dakwah, maka dia bertahan, tidak menjadikannya sebagai penghalang, tetapi sebagai penyemangat. Karena besarnya pahala dikaitkan dengan beratnya beban. Dan siapapun pengen pahalanya besar. Pahalanya pengen besar atau kecil? Pahala besar identik dengan tugas yang berat. Makanya syukur adalah siap untuk taat, taat, dan taat sampai lelah. Makanya orang meninggal itu adalah istirahat. Tema yang kita kaji kali ini masih kelanjutan langkah-langkah untuk mendidik anak. Kesuksesan orang mendidik anak bukan anak mesti soleh. Kesuksesan mendidik anak dikatakan sukses, tandanya bukan mesti anaknya soleh. Walau anaknya dididik akhirnya enggak soleh, maka si pendidik tetap mendapatkan hak sukses di dalam mendidik anak. Kenapa? Karena kesuksesan itu bukan berada pada kenyataan anak itu soleh, tapi kesuksesan adalah beres di dalam melaksanakan tugas. Apa tanda sukses? Beres di dalam melaksanakan tugas. Saya ulang kembali, apa tanda sukses? Beres di dalam melaksanakan tugas. Karena nabi-nabi semuanya telah sukses. Para nabi semuanya telah sukses. Walau enggak semua nabi umatnya menyambut dakwahnya. Bahkan ada nabi yang malah dibunuh, bahkan sadis. Tetapi nabi itu tidak pernah gagal. Kenapa? Tugasnya bukan mengimankan, tapi tugasnya menyampaikan dakwah. Tugasnya bukan mengimankan, tapi tugasnya menyampaikan dakwah dengan benar. Maka bila anak-anak kita dibikin soleh, alhamdulillah, sebagai penyemangat. Tapi apabila belum, kita ridho, karena kita nggak gagal. Kenapa? Kita sudah melaksanakan tugas dengan sebenarnya.
Siapa? Nabi yang anaknya soleh kabeh. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fatimah sebagai ratu surga. Sukses kan? Yang dua, si Ruqayyah sama Ummu Kulthum menjadi istrinya Utsman dan mati duluan. Mati duluan. Suaminya ridho. Mana-mana istri mati duluan suaminya ridho, surga. Suaminya yang soleh, Utsman soleh, dijamin surga. Sukses kalau gitu. Kemudian Zainab, putri Nabi SAW pun juga Islamnya bagus. Suaminya semula kafir, akhirnya juga masuk Islam setelah dibebaskan ketika dia ditawan pada perang Badar. Itu contoh Nabi yang anaknya iman kabeh. Bahkan sang cucu Hasan Husain menjadi penghulu pemuda surga. Topnya pemuda surga siapa? Hasan Husain. Tapi juga ada Nabi yang sebagiannya baik, sebagiannya kurang baik. Sinten? Nabi Yakub, Nabi Yusuf bin Yamin bagus, tapi saudara-saudaranya pernah nakal karena pernah menyakiti kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Nabi Yusuf mau dibunuh, akhirnya dibuang, kemudian dijual, disakiti, tapi akhirnya juga tobat. Nabi yang juga sukses anaknya apik kabeh siapa? Nabi Ibrahim. Ismail bagus jadi nabi, Ishak bagus jadi nabi, cucunya Yakub jadi nabi, Yusuf juga menjadi nabi. Tapi juga ada nabi yang anaknya tidak mau beriman. Sinten? Nabi Nuh alaihi assalam. Tapi Nuh tidak gagal. Makanya dengan contoh-contoh di atas, bila ada di antara anak-anak kita itu adalah bagus, syukurlah, tapi jangan dibangga-banggakan. Oh, wong tua mbok kaya aku, beres, hebat, anaknya soleh. Boleh kamu membanggakan gitu? Enggak boleh. Yang boleh adalah mengatakan alhamdulillah binikmati tatimu solehat. Bila ternyata belum soleh, alhamdulillah ala kulli hal, Allah dipuji di semua keadaan. Tapi sukses dia, kenapa? Sudah mendidik dengan sekuat tenaga. Sekarang apa yang kita didikkan? Masuk pada poin ke-13, ta'widuhu ba'dhul adabi wal akhlaqi at-thayyibati. Nanti rangkumannya bagian akhir insyaallah. Sekarang kita membaca materi. Ta'widuhu, membiasakan anak. Jadi adat. Berarti pekerjaan yang sudah mentradisi. Ba'dhul adabi, sebagian adab, wal akhlaqi, dan sebagian akhlak, at-thayyibati, yang baik. Adab, akhlak yang langsung bisa dipraktekkan. Karena akhlak adab itu banyak. Ada yang sudah bisa dipraktekkan, ada yang belum. Nah, yang sudah bisa dipraktekkan sehari-hari itu dibiasakan. Termasuk mau melangkah bismillah, kan bisa dipraktekkan sehari-hari. Tapi lek salam belum bisa, bocah cilik salam. Kecuali kisahnya bayi yang bisa ngomong. Tapi kalau yang dipraktekkan sehari-hari, misalnya makan dengan yang kanan, makan sambil duduk, itu bisa dipraktekkan. Yang semisal itu yang dilatih langsung dikerjakan. Makanya dibiasakan sebagian adab dan akhlak yang baik. Karena kita baca materinya, sekaligus ini mempelajari bahasa Arab, yang bakat bahasa Arab insyaallah nanti akan mendapatkan pelajaran tambah. Ba'dal fitomi, ba'da sesudah al-fitomi, penyapian. Berapa tahun disapi sempurnanya? 2, standarnya 2. Muka-muka nggak kesundulan. Kadang setahun luru, wonten nggih.
Moga-moga enggak masalah. Sesudah penyapian, yumtazu diutamakan, atiflu bayek diutamakan, fi hadhil marhalati di fase ini, fi di hadhi ini marhalah fase, bi sofa il fitrati dengan kejernian nurani. Bayi disapih itu masa nuraninya jernih. Nurani jernih niku ibaratnya kertasnya jek polos belum dicoreti. Jadi bayi disapih itu ibaratnya kertas jek resik-resik kertas polos. Makanya ngati-ngati anak dikala itu dididik opo ngati-ngati. Kenapa? Ibaratnya kertas polos, lek tulisannya apik ya apik, lek tulisannya elek waduh. Ya pendidikannya apik ya apik, pendidikannya elek bahaya. Wa hubbit takliti dan cinta untuk niru, cinta suka untuk niru. Wal muhakati dan cerita. Bocah segitu itu suruh menirukan gampang, anak cerita seneng. Maka daripada itu anak umur setelah disapih itu mulai mendengar, melihat, berpikir, itu silahkan dibahasakan hikayat-hikayat, ceritanya Nabi, ceritanya Rasul tentang akhlak, dan dipraktekkan sehingga nanti anak tahu akan niru. Termasuk nopo? Cara duduknya perempuan. Cara duduknya perempuan itu dilatih kecilik. Cara duduknya perempuan dilatih kecilik. Nah begitu. Gimana cara duduknya perempuan? Ya enggak seperti laki-laki. Mungkin cara duduknya perempuan mau duduk kainnya ditoto. Ketika duduk alon-alon, caranya duduk semisal seperti orang yang duduknya model tahiyat. Duduk di atas betisnya. Diupayakan nanti duduknya anak perempuan itu tidak dalam bentuk silo. Itu jenenge nglatih loh ya. Dene engko baranu terus silo bape kesel ya itu urusan lain. Ketika duduk gitu ya pahane kiwa tengen diingkupne enggak begagah. Sehingga itu nanti menjadi simbol untuk menjaga aurat. Senada dengan itu. Ya, yang gitu-gitu nanti dicontohkan sehingga anak melihat nanti bisa niru. Melihat nanti bisa meniru. Sehingga nanti akan ada penampilan yang wibawa, terhormat. Bahwa maka anak umur itu ajinatun adonan sahlatun yang mudah. Adonan yang mudah dibentuk. Tiang damel roti ini kan dibeli adonan gitu. Dicetak. Biasa masak roti napa mboten?
Roti napa sing dicetaki? Roti semprit nggih. Dicetak model ngene, dicetak model ngene, dicetak model ngene. Pinten macam cetakane roti semprit ya. Manut mboten adonane dicetak model ngene, model ngene. Jadi dibentuk begini, dibentuk genti itu mudah. Makanya anak segitu itu adalah mudah niru. Maka memperhatikan akhlak di waktu itu penting. Maka cara makan aja kecap. Nanti kecap nanti gede panggah kecap loh nggih. Angel ditandani. Angel ditandani. Saya itu sering ngopeni bocah-bocah cilik, putu nglumpuk kadang 14, rame mboten? Ya Allah. Sing dinasehati aja sekecap lek mamaro mingkem ngono ki angel ya. Anggah ki wae. Nyapa? Ya kira-kira karo ibuke nglatih panggah kiwa. Lah digendong ibuke disambi kerja tangan tengen di bawah ketiak ibu sing kiwa dicekele opak ngoten nggih. Ono ki didandani angel kon tengen kiwon nah, kon tengen kiwon nah. Iya tenan. Sing itu-gitu lho kita latih sejak dari kecil. Lek latihane kiwa nganti gede, nganti sepuh ya panggah kiwa. Angel ditandani. Nah, perhatikan itu. Itu adonan. Mudah dicetak. Nyetake bener ya apik, nyetake ra bener sulit. Fala tastahinu, maka jangan kamu anggap sepele. Jangan kamu hinakan bihadil marhalah di fase ini. Wala takul, kamu jangan mengatakan wa saghirun cek cilik layak kilo ndak ngerti. Jangan. Bayi niku ngerekam loh. Ngerekam mboten? Dikira orang ngerti, ngerekam loh bayi niku. Ngerekam. Mboten percaya. Pas mimii putrane, ibuke nangis, anake melu mbrepes mboten. Dimimii, anake nyawang ibuke mbrepes, anake nggih melu. Kadang dicepot mimii, malah mak plungu nyapa ibuku kok nangis. Jangan dikira itu ndak ngerekam, itu ngerekam. Kadang membik melu nangis dimimii emoh. Jangan dikira itu nggak ngerekam, itu ngerekam itu. Maka jangan dikatakan cek cilik nggak ngerti, jangan ngerekam itu. Sekarang ada sebuah ungkapan, qad yang fa'u sering bermanfaat, al-adabu adab, al-aulada kepada anak, fi sigharin di masa kecil. Walaysa dan tidaklah yanfa'uhum bermanfaat kepada anak, mimbadi dari sesudah kecil adabun adab. Walaysa dan tidaklah yanfa'uhum bermanfaat kepada anak, mimbadi dari sesudahnya, sesudah kecil adabun adab. Ngulang adab gede niku nggak gampang terampil. Ngulang adab ketika kecil itu mudah terampili. Dicontohkan apa? Innal husuna, sesungguhnya ranting muda, idza adal taha, bila kamu belokkan, kamu bentuk, i'tadalat juga berbentuk. Nate ngrekayasa kembang napa mboten? Mengke kayune ben menggak-menggok niku lek ngenggak-ngenggokne niku nembe tukul napa pun dadi kayu atos. Cek tukul ngoten dipun enggak-enggokne damel bentuk mengke terbentuk. Tapi wala yalinu, tidak bisa berbelok. Walau layan tahu, walaupun kamu belokkan al-khosabu, kayu yang sudah mengeras. Wonten kang kagungan pengalaman seneng ngrekayasa kembang, batangnya sangat berbelok-belok, berkelok-kelok dibentuk nopo ngoten. Niku lek cek tukul penak dibentuk ngene, mungkin dadi gedhi ya panggah berbelok-belok.
Tapi dadi kayu gede dienggak-enggokne ya ndak bisa. Gitulah gambarannya. Melatih akhlak bocah cilik itu meresap, tapi melatih akhlak wis gede angel. Seperti dahan ranting yang masih muda dibentuk mudah, tapi bila sudah mengeras tidak bisa dibentuk. Maka untuk itu fa'awid, latihlah adabal akli, adab makan. Duduk tangan kanan, ojo kecap, dilatih. Wanaumi, tidur, dilatih wudhu, dilatih ngibasi, dilatih bismillah, dilatih doa. Wassalamah, dilatih salam. Nah begitu, dilatih mengucapkan salam, dilatih menjawab salam. Wal akhdha, demikian juga mengambil bil yamini dengan tangan kanan. Wal atoi, menyerahkan biya juga dengan tangan kanan. Dilatih itu. Ayo mengambilnya dengan tangan kanan, ayo dicaosne dengan tangan kanan. Diperintahkan nyaosi sopo gitu. Ki dicaosne bapak. Sing tengen ayo. Dilatih. Yang itu bisa dikerjakan sehari-hari. Wa hamdallahi, dan mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, ayo berucap alhamdulillah. Mau makan, ayo bismillah. Diajak pergi, ayo bismillah dulu. Bismillah, tawakaltu. Ada adzan, ayo dijawab. Ayo doa, Allahumma konerokne robba hadihid dakwatid tamah, kata per kata. Seperti itu namanya melatih sebagian adab kecilik, yaitu wahamdul, memuji Allah idza atosa, ketika bersin. Ojo dilatih wahing, kok bocah wahing ya muni ngono lho ya. Dilatih dengan mencari tisu, ditutupkan mulut dengan dingkluk, supaya percikan dari mulut itu tidak menyebar kemana-mana dan suara diredam. Nanti berhenti yang wahing nganti cumpleng. Ya Allah, ini sanding kupingku pisan. Wah, kaget deg-degan. Kenapa? Ya mungkin latihannya kecil seperti itu. Dilatih, bersin tutup pakai tangan, diredam suaranya. Jangan sampai titik-titik air yang dari mulut itu menyebar ke udara. Wa tasmital atisi, dan mendoakan yang bersin. Makanya bersinnya gitu diredam. Dicontohkan, ayo berucap alhamdulillah. Ayo didoakan dengan yarhamu kaulah, dan seterusnya. Wa kadzalika, demikian juga khuluqos sidqi, akhlak yang jujur, wal amanati, dan bisa dipercaya. Makanya bila ketahuan ngapusi, itu harus betul-betul diluruskan betul. Ayo ndak oleh ngapusi dosa, ayo jujur, dan bahasa seterusnya. Makanya akhlak yang seperti itu ya harus dilatihkan sejak dari kecil. Dan ini dicontohkan Nabi SAW, kita baca sekarang hadisnya. An Umar ibn Abi Salamah, ini anak tiri Nabi SAW. Dari istrinya Ummu Salamah itu sudah membawa beberapa anak, termasuk Umar namanya, termasuk Zainab atau siapa. Karena Ummu Salamah dinikahan Nabi itu menjanda, suaminya meninggal, perempuan hijrah di Madinah, seolah itu tidak punya siapa-siapa, tapi nanggung anak yatim. Maka ketika Nabi menikahi, enggak mek golek mbok etok lho nggih. Tapi sering terjadi ngerabi mbok rondo, mek gelem ngopeni rondone tok, anake ra gelem, enggak gelem ngopeni anake. Sementara Nabi ya ngopeni jandanya, juga ngopeni yatimnya. Makanya Ummu Salamah itu di nikah Nabi mau, saya kan sudah berumur, anakku akeh, saya pencumbur, ya wes anakmu ya anakku. Dibantu untuk ngurus anak. Apa kata Umar di dalam asuhan Nabi SAW?
cerita, qala kuntu ada saya gulaman bocah fi hajrin Nabi pada asuhan Nabi SAW. Wa kanat yadi ada tanganku tatisu menjamah fisofati pada piring, tangannya ndemok rono ndemok rene, ngemuk-ngemuk kono ngemuk-ngemuk kene, ngoten nggih. Mijet kono mijet kene, nyuwil kono nyuwil kene. Nate mirsani. Wa qolali maka dawuh kepadaku Rasulullah SAW, ya gulamu le samillah, ayo maca bismillah. Wakul yaminik, maka dengan tangananmu. Wakul, dan makanlah mimma yalik, yang dekatmu. Nah begitu, ketika makan bareng itu dilatih langsung. Makanya yang dewasa bapak ibu sambil duduk nyontoni yang api, bismillah, yang kanan, nggak menjamah sana sini. Yang lain-lain kalau makan diupayakan yang sopan, termasuk tidak kecap, bersuara. Bab sering orang itu tidak suka ada suara kecap. Makanya ibu bapak harus latihan dulu. Kenapa? Sebagai guru buat anak-anaknya. Kalau Umar cerita, fama zalat, tidak henti-hentinya tilka itu tikmati, cara makanku. Ikut wazan jilsah. Jilsah ulama, cara duduk ulama. Tikmah, cara makan. Tikmati, cara makanku. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Wa yunafaru, dan anak dijauhkan minal akhlaki, dari akhlak ar-radiyati, yang jelek. Kal kadzibati, semisal dusta. Makanya orang tua jangan sampai nyontoni dusta. Ulama tempo dulu dolanan karo putune ngegem apa, aku duwe putune ngowiya. Dikira enek apa, begitu kecekel dibuka jebule kosong. Oh, lek putune dihapusi, engko gegek wong liya ya dihapusi. Enggak diambil hadisnya. Sebatas ngeneng-ngeneng anak, enek tekek kan, ditekeki. Enek hantu, endi hantune. Ya ndak boleh ngono-ngono gitu. Jangan dilatih dusta. Wal ananiyati, dan egois. Egois niku napa? Ngepene awake dhewe. Napa egois? Ngepene awake dhewe. Termasuk memiliki sikap rakus, sehingga nanti anak roh ya melu rakus nanti. Kalau wayah mam bareng kok sak piring lawuh digawa mlayu dhewe. Kenapa? Memang pake yang ngono lek nyontoni lho ya. Baru karek turane dicepakne nggih makan bareng. Makanya dididik. Ayo jangan ngambil dulu. Mbah Kong dulu yang mundut. Ayo Mbah Putri yang mundut, bapak dulu. Ayo sing cilik-cilik nanti dulu. Dilatih untuk menghargai yang sepuh. Tidak dididik anania. Wal ghirati min akhwanihi, dan cemburu kepada saudara-saudaranya yang memiliki hasad. Makanya dididik dengan keadilan. Kadang anak itu cemburu. Napa cemburune anak? Anak sapian roh adik cilik digendong, cemburu mboten? Cemburu. Kadang bocah cilik niku matur, adik itu gua, gitu kan? Makanya ngati-ngati. Dididik, lho aja dikuwa, iki adike sapa ayo. Ayo adik disayang. Makanya itu ya disayang kabeh. Sehingga tidak pilih kasih, sehingga nanti tidak dibiarkan kecemburuan nanti meledak.
Wa mimma yajibu, diantara yang wajib alal walidin pada ibu bapak, tahdhiru tifli, mewaspadakan anak, minal harami, dari yang haram. Perkara-perkara yang haram diwaspadakan. Makanya bapak ngojo ngerokok, nanti ngulang anake ngerokok. Jangan minum dengan tangan kiri, ngulang anaknya juga tangan kiri. Diwaspadakan dari yang haram. Itu bahaya. Jangan suka mendengarkan musik nyanyi, sama saja mendidik anaknya suka pemusik nyanyi. Memberikan mainan aja gitar, suling, trompet. Jangan. Itu barang-barang haram, itu alat-alat musik. Termasuk baju anak-anak, jangan yang bergambar makhluk. Carikan baju itu gambar bunga. Itu termasuk pendidikan itu. Karena rumah tidak dimasuki malaikat ada gambarnya makhluk hidup. Boneka-boneka, hindari. Hindari. Termasuk tabungan, jenenge celengan, jangan dari binatang. Kenapa? Rumah tidak dimasuki malaikat ada gambar makhluk nyawa, ada patung. Kama sebagaimana hadzara, mewaspadakan an-Nabi SAW al-Hasanah, kepada Hasan, minal akli, dari makan, minas sodakati, dari zakat. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh makan zakat. Li'annahu, karena dia Hasan min ahlil bait, dari keluarga Nabi. Ahlul bait itu keluarga Nabi, nggak boleh makan zakat. Wasodaqah, dan sodakoh, punya mana zakat, itu la takhilu, tidak halal lahum, untuk keluarga Nabi. Itu contoh dilatih meninggalkan yang haram. Tentunya contohnya banyak. Termasuk bapak ibu ketika berbaju yang rapi. Kenapa? Akan ditiru oleh anak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol akhadha, memegang Al-Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, yang cucu ini, anaknya Fatimah dari Ali. Dan Nabi sangat cinta pada cucunya. Memegang tamrotan kurma, min tamri sodaqati, dari kurma sodakoh. Waja'ala, Hasan menjadikan kurma fihi, di mulutnya, dimplok. Faqala, berpesan Nabi SAW, kih. Semisal baca kita, napa niku maknane? Kon nglepeh. Artinya irmi biha, buang dengannya, irmi biha, buang dengannya. Ama alimta, apa kamu nggak tahu, anna, bahwasanya kita la nakulu, tidak boleh makan asodaqata, zakat. Itu contoh. Yang lain-lainnya kita nanti tahu, barang-barang yang haram. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ro'a, dia melihat ibnan, seorang anak, lahu, miliknya, alaihi, pada dirinya, komisun, gamis, min haririn, dari sutra. Berarti anak laki-laki dipakaikan pakaian dari sutra. Pasaku, maka dia lepas. Wakil sambil mengatakan, innama hadza linisa, sesungguhnya ini pakaian sutra itu linisa, untuk perempuan. Jadi sebuah keluarga ketika diberikan rezeki longgar, mampu membeli pakaian sutra, itu jangan dipakaikan kepada anak yang laki-laki. Nanti dijelaskan, yang laki-laki ini, yang perempuan ini, perempuan sutra, laki-laki yang biasa, termasuk hiasan. Ojo bocah lanang dikalungi emas kayak cilik, wonten bocah lanang dikalungi, digelangi. Jangan. Kalung, gelang itu untuk anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Penempatannya sudah beda. Bila anak laki-laki butuh dipasang, itu cukup dengan cincin perak. Ya, beda dengan anak perempuan. Anak perempuan gondele emas, kalungnya emas, gelangnya emas, alilene emas, silahkan. Tapi anak laki-laki jangan.
Fal wajibu, maka yang wajib alal walidin pada orang tua, man utifli melarang anak kecil minal haram dari yang haram. Wawa ingkana marfu'an anhu al-qalamu, wawa walaupun anak ingkana ada dia marfu'an masih terangkat anhu darinya al-qalamu pennya masih diangkat, artinya anak itu belum ditulis, artinya belum dibebani dari hisab, walaupun cek cilik orang balik nggak ada dosa pahala, tapi tetap dijauhkan dari yang haram. Kenapa? Pelatihan, dibiasakan yang halal supaya halal, dibiasakan menjauhi yang haram biar jauh dari yang haram. Jangan mengatakan cah cilik kalau ngemas nggak apa-apa, jangan. Fa'inahu, maka sungguhnya anak idza tada bila punya kebiasaan al harama pada yang haram fi shagiri di masa kecilnya, alafahu akan membekas fi kabiri di masa tuanya. Ciliane latihane haram nganti sepuh angel disabeh wa sauba alai, dan sulit kepadanya atau halusuh lolos minhu darinya. Wa alal ummi, wajib kepada ibu. Kenapa kok pada ibu? Karena yang sehari-hari banyak berinteraksi dengan anak. Ta'widul binti, melatih anak perempuannya alal haya, untuk memiliki sifat pemalu. Makanya sifat pemalu itu supaya dipraktekkan pada si ibu sehingga anak tahu nanti niru. Biasakan anak perempuan sejak kecil sudah punya jiwa pemalu. Wal bu'du wal bu'ti, dan menjauh anirijali dari laki-laki al ajanibi yang asing. Sejak dari kecil sudah dijauhkan dari orang-orang asing. Kenapa? Pelatihan. Walubsil malabis, dan memakai baju asatirati yang nutup aurat, dilatih sejak dari kecil. Bajunya asatiroh, itu tulisannya tertutup tanggal nih. Makanya anak laki-laki ya biasakan baju laki-laki, anak perempuan biasakan dengan baju perempuan. Wal bu'ti, dan dijauhkan juga anil malabi dari baju al qasirati sing pendek, yang ngapret, yang tidak longgar. Alati, yang ibtala terfitnah biha dengannya kasirun minal muslimin, banyak dari kaum muslimin. Itu diantara pelatihan-pelatihan yang supaya dilatihkan kepada anak sejak dari kecilnya, supaya nanti ketika dewasa sudah terbiasa dan baik. Maka jangan remehkan anak kecil, kecil orang ngerti, jangan. Berikutnya bagian akhir yang kita sampaikan kali ini, rangkuman mau dicatat boleh. Dari judul membiasakan akhlak anak dengan akhlak yang baik. Ini judulnya. Membiasakan anak dengan akhlak yang baik. Itu judulnya. Nomor 1, kata lain semakna dengan akhlak. Ini nomor 1. Kata lain semakna dengan akhlak, yaitu 1. Suluk, SULUK, suluk. 2. Adab. 3. Akhlak. 4. Nasihat. 4 kata ini maknanya sama. Apa tadi 4 kata? 1. Suluk. 2. Adab. 3. Akhlak. 4. Nasihat. 4 kata ini semakna.
Akhlak diberi nama suluk boleh, akhlak diberi nama adab boleh, akhlak diberikan istilah nasihat juga boleh. Kalau kita ya perempuan diberi nama perempuan, diberi nama wanita, diberi nama kaum hawa, boleh kan? Sama kan maknanya. Beberapa lafadz beda tapi maknanya sepadan, namanya sinonim. Perbedaan lafadz tapi ada kesamaan makna. Sekarang kita perinci di bidang kekhususannya. Ini nomor 2, arti khusus dari makna-makna di atas. Arti khusus dari makna-makna di atas. Titik 2a, suluk ialah keluar rumah untuk cari ilmu. Itu makna suluk, makna khusus. Apa makna khusus suluk? Keluar rumah untuk cari ilmu. Itu makna khusus. Yang nomor 2 atau yang B, adab adalah amalan dan pelatihan. Dan nomor 2, arti khusus adab adalah perbuatan dan pelatihan. Berarti maknanya ilmu diamalkan, dilatih. Nah begitu. Itu makna khusus dari adab. Perbuatan dan pelatihan. Supaya mentradisi. Nomor 3, akhlak adalah perilaku yang manfaat pada lingkungan. Nomor 3, arti akhlak, perilaku yang manfaat pada lingkungan. Nomor 4, nasihat, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Nasihat artinya menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Itu tadi makna khusus suluk, adab, akhlak, dan nasihat. Jadi suluk, adab, akhlak, nasihat itu semakna, tetapi ketika makna khusus sudah kita perinci. Makanya untuk punya akhlak yang baik itu harus belajar dulu. Ketika sudah belajar, amalkan dan dilatih. Sehingga perbuatannya itu maslahat kepada lingkungan. Itu namanya akhlak yang baik. Itulah nasihat, bergaul menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan intisari beragama nggih akhlak niku. Napa intisari beragama? Akhlak. Makanya nasihatannya kepada siapa saya berbuat baik? 1, kepada Allah dengan bertauhid tidak syirik. 2, kepada Rasul dengan sunnah tidak bid'ah. 3, kepada kitab dengan diilmui sehingga dijauhi kebodohan. Yang keempat, kepada wali amri guru, siap mencari ilmu sehingga siap menjadi generasi pengganti. Yang kelima, kepada sesama muslim, maslahat tidak menimbulkan madharat. Jadi intisari agama itu adalah akhlak. Itu tadi sudah nomor 1, 2, 3. Nomor 3 adalah intisari agama adalah akhlak. Kita ulang, nomor 1 tadi sinonim, nomor 2 arti masing-masing, nomor 3 intisari agama adalah akhlak, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bagaimana anak bergaul dengan orang tuanya dapat kebaikan. Orang tua bergaul dengan anak, anak dapat kebaikan. Suami bergaul dengan istri, istri dapat kebaikan. Istri bergaul dengan suami, suami dapat kebaikan. Teman dengan teman bergaul, bagaimana temannya mendapatkan kebaikan. Sehingga bergaul kono kene, lingkungannya mendapatkan kebaikan. Sehingga akidahnya tauhid, amalnya sunnah, akhlaknya mulia, bergaul memberikan maslahat. Itu intisari
agama itu berada pada akhlak. Terakhir yang keempat, didiklah anak dengan bercermin pada akhlak dan kepribadian orang tua. Didiklah anak dengan bercermin pada akhlak dan kepribadian orang tua. Ini terakhir yang keempat, didiklah anak dengan cerminan akhlak dan kepribadian orang tua. Maka daripada itu, orang tua, ibu, bapak, itu bila perilaku sehari-hari itu sudah mencerminkan Islam, itu adalah secara tidak langsung dia sudah mendidik anak-anaknya. Makanya suami baik pada istri, istri baik pada suami. Ada kisah ketika ibu jatuh, bapak langsung lari menolong, anak tahu. Itu nanti akan jadi kepribadian. Ketika anak sing jatuh, ya kan nanti akan lari menolong. Tapi apabila cuek, jatuh, rasakno, sembrono ae. Lah ngono ki anak tahu, ngono ki ya melu-melu, enek wong tiba rasakno, ukur. Ngono sing ngulang sapa ngoten iki. Termasuk ketika ibunya mengeluh sakit, suaminya mijeti, anaknya tahu, ya dipijeti. Nah begitu. Kesimpulannya apa? Perilaku orang tua, akhlak orang tua, kepribadian orang tua itu ditiru. Maka daripada itu, poin yang keempat gamblang. Didiklah anak dengan apa? Cerminan akhlak dan kepribadian orang tua. Nah demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Temanya adalah membiasakan anak dengan akhlak yang mulia. Itu semuanya dengan cara orang tua yang mempelopori. Orang tua yang apa? Mempelopori perilaku sehari-hari, kepribadian sehari-hari dengan kebaikan, itu otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Demikian yang kita sampaikan, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan, disilakan.